Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita, yang Yesus sudah berikan untuk kita pribadi lepas pribadi, supaya kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan setiap beban kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga, karena Dia akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Setiap apapun yang kita ingin kerjakan, kita meminta akan tuntunannya, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu dimanapun kita berada. Ya, karena kita masih hidup di dunia ini, dunia yang penuh dengan tantangan. Kalau kita tidak mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, ya maka kita akan terjerumus oleh berbagai-bagai rayuan daripada si jahat itu. Ya, walaupun kita sudah terjerumus, tetapi masih ada kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Baiklah kita boleh menyadari itu dan kita datang kepada Tuhan saja. Ya, dan pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan setiap pemirsa, kita sama-sama berkumpul untuk mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, sehingga nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh membawa kehidupan kita hari demi hari, boleh sesuai dengan kehendak-Nya, dan biarlah rencana Tuhan itu akan menjadi bagian kita masing-masing. Dan pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, orang berdosa tidak berbahagia di hadirat Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Ayub 27 ayat 8 dan 10. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Tuhan menghabisinya? Kalau Ia menuntut nyawanya, dapatkah ia bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan berseru kepada Tuhan setiap waktu? Dalam keadaan tanpa dosa, manusia dapat menikmati hubungan yang penuh sukacita dengan Tuhan, oleh karena di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Ya, jadi dalam keadaan tanpa dosa, manusia ini dapat menikmati hubungan yang penuh dengan sukacita dengan Sang Pencipta. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, ia tidak lagi dapat merasakan sukacita yang kudus. Ya, bahkan ia berusaha lari dan bersembunyi dari hadirat Tuhan. Demikianlah keadaan dari hati yang belum diubahkan. Manusia tidak lagi harmonis dengan Tuhan dan tidak lagi menemukan sukacita dalam hubungan dengannya. Ya, jadi bagaimana manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang mereka berada di suatu taman yang sangat-sangat indah, suatu taman yang tidak ternodai oleh dosa itu. Mereka mempunyai hubungan yang erat dengan Sang Pencipta, oleh Tuhan sendiri. Mereka dapat merasakan bagaimana damai itu. Ya, di sini mempunyai satu hubungan yang kudus. Ya, manusia biasa tidak bisa membayangkan itu semua. Tetapi dengan penuh penyerahan, bagaimana hadirat Tuhan itu dapat kita rasakan. Jadi hubungan yang harmonis itu telah lenyap oleh karena dosa. Dan pada saat itu, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak lagi dapat merasakan sukacita yang kudus. Ya, bahkan manusia itu berusaha lari dan bersembunyi dari hadirat Tuhan. Ya, karena merasakan ketakutan itu, karena sudah melakukan hal yang salah. Orang berdosa tidak bisa merasa bahagia di hadirat Tuhan. Mereka akan menjauhkan diri dari lingkungan makhluk-makhluk suci. Bahkan sekiranya pun orang berdosa diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, mereka tidak akan bahagia.
Sebab surga dipenuhi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, jadi di surga itu tidak ada orang yang mementingkan diri sendiri. Ya, tidak ada orang yang tidak mau berkorban. Tidak ada orang yang iri hati. Tidak ada orang yang mempunyai sifat kesombongan itu. Tetapi di surga itu mempunyai suatu keharmonisan yang begitu luar biasa. Kemudian di sini dikatakan, setiap hati menyambut kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kasih yang demikian tidak mendapat tempat di hati orang berdosa. Pikiran, minat, dan motif orang berdosa menjadi asing bagi penduduk surga yang tidak berdosa. Dia akan menjadi sebuah nada sumbang di tengah alunan melodi surga. Mereka akan merasa tersiksa di surga. Mereka ingin selalu tersembunyi dari Tuhan dan cahayanya, yang adalah pusat dari kebahagiaan. Ya, Tuhan tidak sewenang-wenang ketika mencegah orang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka sendiri akan merasa tidak cocok berada di sana. Kemuliaan Tuhan bagi mereka adalah api yang menghanguskan. Mereka akan lebih senang dimusnahkan, agar mereka dapat disembunyikan dari wajahnya yang telah mati untuk menebus mereka. Ini ditulis di dalam Langkah kepada Kristus halaman 23-25. Ya, jadi bukan oleh karena Tuhan yang melakukan itu, tetapi oleh karena manusia itu sendiri yang tidak mau diajar, sehingga ya mereka merasa bahwa diri mereka ini tidak pantas berada di sana. Oleh karena mereka menutup pintu hati mereka. Oleh karena mereka tidak mau diberikan hal yang baik untuk mereka lakukan. Ya, karena mereka sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Sehingga pada saat mereka berada di surga, mereka akan merasa bahwa mereka tidak pantas berada di sana. Dan mereka akan mundur sendiri. Ya, demikian pula ya pada saat kita berada di suatu tempat pelayanan. Kalau kita tidak mempunyai visi misi yang sama, ya maka orang itu akan tersingkir dengan sendirinya. Ya, karena mereka merasa bahwa mereka di situ bukan tempat mereka. Ya, sebenarnya di tempat itu mereka bisa merubah. Ya, tetapi oleh karena mereka tidak mau belajar dari hal-hal yang terkecil, akhirnya mereka pun ya memutuskan dengan keputusan mereka sendiri untuk keluar. Ya, jadi dimanapun ya kita ditempatkan oleh Tuhan, ya kalau kita tidak mau mempunyai roh kerendahan hati untuk belajar, untuk mau diajar, ya maka kita tidak akan bisa bertahan. Ya, dimanapun kita berada, kalau kita dari satu tempat ke tempat yang lain, ya di situ ujiannya pun akan sama. Ya, sehingga pada saat kita berada di tempat itu, kita pun akan merasa bahwa kita tidak cocok. Ya, padahal diri kita lah yang tidak mau untuk dilatih, untuk mau belajar setiap hari. Ya, di sini diberikan kita suatu pencerahan atau penjelasan atau suatu pemahaman supaya kita dapat mengerti. Ya, sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan, kita dapat meninggalkan akan sifat-sifat yang buruk kita. Tuhan akan bantu kita pastinya. Dia akan menolong kita, memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melewati itu semua. Karena orang berdosa tidak akan bahagia di hadirat Tuhan kalau mereka masih menyembunyikan akan dosa mereka. Karena di sini tidak ada harapan bagi orang durhaka. Ya, di sini juga setiap hati menyambut kasih Tuhan yang tidak terbatas. Ya, jadi kasih Tuhan itu ya kita tidak bisa ukur dengan apapun. Kasihnya itu tidak terbatas bagi masing-masing kita.
Sama, Yesus memberikan kita kasih yang sama kepada setiap orang. Tapi bagaimana kita menerima itu di dalam kehidupan kita? Jadi suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita saat ini, yang menyadarkan kembali kita bahwa setiap apapun yang kita jalani, baiklah kita mempunyai motif yang baik, yaitu motif dari surga, motif yang tidak mementingkan diri sendiri, ya, motif yang tidak hanya mau mementingkan diri dan hanya mau menyenangkan diri sendiri, tetapi bagaimana kita mempunyai sifat untuk mau memberikan hal yang terbaik bagi orang lain sebelum diri kita. Ya, sama seperti Kristus datang ke dunia ini, ya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, sehingga dia datang ke dunia ini, sehingga dia memberikan akan kehidupannya bagi setiap umat manusia. Dia memberikan teladan yang begitu luar biasa. Itulah sifat daripada Kristus. Kasih yang demikian tidak mendapat tempat di hati orang berdosa. Ya, jadi kasih yang tidak terbatas ini tidak akan mendapat tempat bagi orang yang berdosa. Ya, karena mereka masih melakukan hal-hal itu sehingga mereka tidak sanggup, ya, untuk menyinarkan akan kasih Tuhan itu. Ya, pada saat kita menyambut akan kasih Kristus dalam kehidupan kita, kita akan menjadi sebuah alunan melodi surga. Ya, dan di situ orang-orang akan merasakan betapa indahnya alunan surga yang mereka dengarkan itu. Ya, karena pada saat kita mendengarkan akan alunan surga itu, ya, kita akan merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan pada saat di sini, pada saat orang yang tidak mau menurut akan kehendak Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan bagi mereka itu adalah api yang menghanguskan. Ya, mereka akan lebih senang dimusnahkan agar mereka dapat disembunyikan dari wajahnya yang telah mati untuk menebus mereka. Ya, jadi orang-orang yang mengeraskan hati ini, mereka tidak sanggup melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi mereka. Mereka ingin dimusnahkan saja, oleh karena mereka sudah tidak sanggup melihat itu semua. Ya, oleh karena mereka sudah dihantui, ya, oleh kesenangan-kesenangan mereka sendiri. Bagaimana si jahat itu membutakan hati mereka. Jadi kita harus memilih jalan mana yang harus kita tempuh pada saat ini. Ya, sehingga kehidupan kita ini yang akan memberikan suatu hal yang terbaik. Setiap langkah-langkah kita mau menyerahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan saja. Ya, sebagaimana murid-murid pada saat Yesus memanggil mereka. Murid-murid dipanggil, ya, dengan suatu panggilan yang sama untuk ikutlah aku. Ya, sehingga pada saat panggilan itu datang kepada mereka, karena mereka mempunyai hati yang tulus, mereka tidak mempunyai motif selain ingin melayani juru selamat itu, dan mereka pun mengikuti apa yang Yesus katakan. Mereka mau diajarkan dari hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka mau untuk menjalankan akan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi inilah suatu renungan bagi masing-masing kita, mengajak kita untuk tetap setia di dalam setiap apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, walaupun kita melihat, ya, sebagai manusia biasa bahwa tidak ada harapan, tetapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan mempunyai suatu rencana yang indah bagi kita, ya, sehingga di ujung jalan sana
kita akan merasakan Tuhan terima kasih oleh karena Engkau sudah menuntun saya sampai detik ini. Ya, hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita mau kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Setiap renungan yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca, biarlah kita doakan ini dengan sepenuh hati kita, dan kita pun dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita boleh menjadi ya kesaksian hidup bagi setiap orang dimanapun kita berada. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.